Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit, edisi hari Rabu 14 Mei 2025. Dan nas yang boleh menjadi dasar untuk kita bersama-sama renungkan pada malam ini terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Namun di sini saya tidak hanya membaca keseluruhan ayatnya, tetapi saya hanya membaca ayat yang ke-20 saja bagi kita bersama-sama, yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapat, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukan. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama-sama. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Seperti halnya nas yang boleh menjadi dasar untuk kita bersama-sama renungkan, di sini saya mengangkat sebuah judul tema bagi kita bersama, yaitu dengan judul Tuhanlah sumber cinta kasih yang sejati di dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, seperti halnya nas bahkan judul tema kita bersama-sama pada malam ini, untuk mengawali semuanya saya membawa kita ke dalam sebuah ilustrasi, itu dari ada seorang pasangan. Pada saat itu ada seorang suami istri yang pada saat itu ia lupa untuk menjemput istrinya di tempat kerja. Lalu pada saat itu juga sang istri pun mengatakan kepada sang suami, "Tidak apa-apa, suamiku. Toh hanya lupa dan juga telat beberapa jam saja." Tetapi singkat cerita di sini Bapak Ibu Saudara, sang istri yang kemarinnya mengatakan tidak apa-apa, bahkan ia menyalahkan, bahkan selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah diperbuat oleh suaminya ketika suaminya telat atau terlambat untuk menjemput ia di tempat kerja. Dan pada saat itu juga ada sepasang suami istri yang pada saat itu juga sang istri lupa untuk menyediakan atau merayakan hari ulang tahun atau hari spesial yang akan suaminya rayakan pada saat itu. Pada saat itu suaminya marah-marah kepada istrinya, karena sang istri yang sudah lama tinggal bersama-sama di dalam rumah tangga, yang tinggal satu rumah dengan dia, lupa akan hari spesial, hari ulang tahun. Pada saat itu sang suami pun marah besar kepada sang istri karena melupakan hari yang begitu ia tunggu-tunggukan di dalam kehidupannya. Namun singkat cerita Bapak Ibu Saudara, pada saat itu juga sang suami pun yang pada hari sebelumnya ia marah kepada sang istri karena sang istri melupakan hari yang ia nanti-nantikan di dalam kehidupan. Tetapi singkat cerita di sini sang suami pun melupakan, bahkan memaafkan kesalahan yang sudah sang istri perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua orang pasangan di sini, yang manakah yang menggambarkan kita umat manusia, hubungan kita umat manusia dan juga dengan Allah di dalam kehidupan kita?
Seperti halnya pasangan yang pertama, yang awalnya ia mengatakan tidak apa-apa, tetapi pada esok harinya dan bahkan bertahun-tahun selanjutnya, ia selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah suaminya perbuat. Dan pasangan yang kedua di sini, yang walaupun awalnya sang suami marah besar kepada sang istri ketika melupakan hari ulang tahunnya, tetapi pada hari berikutnya sang suami pun melupakan, dan bahkan tidak hanya melupakan tetapi ia memaafkan kesalahan sang istri. Nah, kita sebagai umat manusia, hubungan kita dengan Allah di dalam kehidupan kita sama seperti halnya pasangan yang nomor dua. Di sini Allah digambarkan seperti seorang suami yang walaupun ia murka ketika kita melakukan berbagai macam kesalahan di dalam kehidupan kita, tetapi Allah tidak selalu memandang kita dari sudut pandang atau dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah selalu memaafkan kita. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Allah adalah sumber cinta kasih yang sejati di dalam kehidupan ini. Allah selalu mengasihi dan akan mencintai kita. Walaupun kita selalu melakukan setiap berbagai macam kesalahan, dan juga kita selalu melakukan dosa-dosa di dalam hidup kita, tetapi Allah selalu memaafkan. Allah melupakan semua hal yang terjadi, yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti halnya di dalam nas yang boleh menjadi dasar untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20 ini. Melalui perikop ini juga kita bisa melihat bahwa cinta Allah kepada kita adalah cinta yang begitu tulus, begitu kudus, begitu sejati. Yang di sini Bapak Ibu, cinta Allah itu terbebas dari kemarahan dan juga kebencian. Seperti halnya cinta yang dilakukan kedua orang pasangan yang kita dengarkan bersama-sama di ilustrasi. Meskipun ia murka di sini Bapak Ibu, ia tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah kita perbuat. Dan juga ia juga tidak membiarkan kita selama-lamanya hidup dalam keterpurukan dan juga terhukum dari kesalahan-kesalahan itu. Melainkan di sini Allah memberikan kesempatan yang baru bagi kita umat manusia untuk kita boleh merubah, merombak semua apapun yang sudah terjadi dalam hidup. Allah memberikan kesempatan yang baru untuk kita boleh berubah menjadi yang lebih baik lagi di dalam hidup ini. Maka Allah senantiasa selalu memaafkan dan memberikan kesempatan yang baru untuk kita boleh berubah menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Memang Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi Allah di sini tidak hanya melihat kita berdasarkan kesalahan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita, tetapi di sini Ia melihat dan mengasihi diri kita seutuhnya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, kita tentunya harus melihat orang lain seperti itu juga. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Tetapi janganlah melihat orang lain melewati sudut pandang bahwa ia selalu melakukan kesalahan, bahwa ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Tetapi kita melewati nas yang boleh menjadi untuk kita boleh renungkan bersama-sama. Di sini
kita boleh melihat orang lain, melihat kita umat manusia walaupun kita penuh dengan dosa-dosa, tetapi Allah senantiasa selalu mengasihi dan memaafkan setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu melingkupi kami di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berterima kasih melewati firman-Mu. Kami anak-anak-Mu boleh kiranya bersama-sama selalu menurut dan akan menjalankan setiap tugas dan perintah yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Seperti halnya Nas pada malam ini yang boleh bersama-sama kami renungkan, memperlihatkan bahwa cinta kasih Allah begitu sejati, begitu kudus. Allah senantiasa boleh mengasihi dan bahkan menyayangi kami di dalam hidup kami. Maka seperti itu juga Tuhan, kami kiranya boleh selalu melakukan setiap hari dan menanamkan semua itu di dalam hati bahkan pikiran kami, untuk kami boleh saling mengasihi, saling memperlengkapi. Seperti halnya Allah selalu mengasihi kami, maka seperti itu pula kami juga boleh selalu menanamkan semua itu, memberikan semua kasih yang kami terima daripada Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk mereka boleh merasakan akan setiap kasih cinta yang sejati di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Maka dari itu Tuhan, kami pun boleh berterima kasih bahwa Engkau selalu menuntun menyertai kami. Semua itu ya Tuhan, karena Engkau selalu melihat kami, selalu menuntun, bahkan selalu ada bersama-sama dengan kami. Maka dari itu Tuhan, kami pun boleh berdoa bagi segenap kami, agar kiranya Tuhan senantiasa selalu ada, selalu memberikan kami setiap berkat penyertaan Tuhan, untuk kami boleh melakukan dan melanjutkan setiap pekerjaan usaha yang boleh kami lakukan tiap-tiap hari. Dan kami umat-Mu juga boleh selalu menyerahkan setiap hal pekerjaan usaha kami, setiap pergumulan yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan malam kita pada malam ini. Sampai jumpa di renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.